balik lagi di Bachelor Budal cerita Horor. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di episode ke 3260. Actually kita ketiga lah itu. Iya, masih ketiga dan tapi kemarin kok responnya cukup ini ya. Lumayan. Iya, bagus lah. Tambah banyak juga kayak yang komen yang udah ngirim 2000. cerita juga. 2001. 2022. Tahun ini dong, guys. Iya. Tapi ini deh, aku mau ngasih disclaimer di awal deh buat kalian yang mau nonton video ini. Aku cuman saran aja ya. Saran dari aku, kalau mau lihat video ini jangan pas mau naik gunung atau pas mau ke alam gitu. Karena jujur aku sendiri, aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka konten horor. Cuman kalau suruh cerita ya come on yus, ayo aja gitu. Dan ketika kalian habis nonton film horor, imajinasinya tuh masih kuat gitu loh, masih kuat banget. Nah nanti ketika di alam atau di gunung gitu, pas kalian lagi capek, terus lagi tegang, lagi apa, nanti imajinasi itu akan muncul kembali. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak usah nonton video ini dulu. Nanti ditonton kalau pas turun dari gunung. Jangan pas kalau naik gunung. Jarang-jarang lo ada content creator yang menyarankan, yang menyarankan untuk tidak menonton. Tapi demi kenyamanan kalian naik gunung, nggak apa-apa, nggak usah ditonton dulu video ini. Nanti balik lagi dan iklannya jangan di skip. Itu yang paling penting. Penting. Oke, langsung aja ya ke ceritanya. Jadi cerita pertama yang ngebacain Madon. Ya aku lah. Bacain aku. Ini cerita dari followers Budal. Dia nge-DM di Instagram Budal. Namanya Wiwik Benges. Assalamualaikum Mas. Aku mau cerita horor nih. Ntar bacain ya di YouTube-nya Bachelor. Oh ya, kita bacain nih. Ini cerita udah lama banget sih, sekitar tahun 2003-an. Tapi masih inget banget tiap detailnya. Waktu itu aku masih kuliah dan menjadi panitia diklat di sebuah UKM gitu. Lokasi diklatnya di Coban Rais, Kota Batu. Saat itu Coban Rais belum seramai sekarang, masih alami, masih belum dipugar, masih hutan banget. Dan masih angker pastinya. Kita ngecamp selama 3 hari. Hari ke-1 dan kedua gak ada apa-apa, itu biasa aja, ringan-ringan aja. Tapi pas malam terakhir kita ada kegiatan jelajah malam. Nah, saya pas banget jaga di pos. Saya di pos 2 bersama 2 orang teman lagi. Jadi kita bertiga. Posisi pos 2 waktu itu ada di Watu Gede yang terkenal bahaya karena pas tikungan dan menurun langsung ke jurang gitu. Juga banyak kabar kalau di situ angker banget. Tapi saya positive thinking aja. Selama kita gak masuk jelek kan. Pas lagi nunggu peserta datang nih, kita minum kopi dan cerita-cerita dulu. Tapi tiba-tiba ada kayak lampu, kayak gerak-gerak di bukit sebelah kita. Waktu itu saya kira panitia lain, karena banyak universitas lain yang diklat saat itu. Lama-lama lampu itu gerak ke atas dan kayak semakin jelas. Terus aku nanya ke temanku, "Itu apa, Zal?" Dia jawab, "Bukan apa-apa." Setelah beberapa saat, cahaya itu semakin tinggi dan mendekat. Dan ternyata itu bola api yang melayang-layang gitu. Jumlahnya banyak, sekitar 5 lah. Mereka melayang bebas itu. Dan saat itu karena panik, saya teriak dan langsung sembunyi di balik punggung teman satunya lagi. Dan baca-baca sebisanya. Terus pas tak lihat lagi, mereka udah kelihatan kecil dan menjauh. Ternyata itu Banaspati.
hantu kepala yang berapi. Ghost Rider. Matamu. Ghost Rider. Enggak bukan. Enggak, sebenarnya Banaspati kok ada Ya, enggak sih? Yang di Madura. Di Madura ada itu yang kepala kalau kita tuh harus telanjang. telanjang ya. Maksudnya apa namanya kalau di Madura? Apa namanya? itu Temang, kepala api juga. Maksudnya Iya, katanya ini itu apa yang yang kepalanya namanya gede doang. Aduh, Temang apa? bukan Temangmang. Temang apa? Gak tahu apa. Bukan Apa aku Temangmang. enggak tahu. Aku bunyi-bunyian aja asal bunyi aja. Apa tuh? Bahasa Madura kan biasanya agak Apa yang seperti bunyi-bunyian kan. Masa ada sih? Iya. Ada namanya apa gitu, yang katanya kalau harus Gadin yang sing harus mudo. Enggak, Don. Kan. Ya, dikit-dikit hampir itu loh, hampir ke situ tadi baca. Iya, jadi kayak dia tuh gede terus Gede, mengecil. iya. Pertama segede ayam katanya kadang. Nah, terus Nanti kalau misalnya dikejar itu makin gede kok. Terus gede, diliatin, makin gede ngomongnya. Oh. Ya dengar sih itu. Tapi Dari orang aku sana. baru tahu yo istilah sering Banaspati. Aku Ghost Rider ku Banaspati. Maksudnya dia kan hantu juga Tapi berkepala. nggak punya motor. Apa, iya. ya tapi serem sih yo. Serem cuy Banaspati. Iya, Enggak maksudnya Tapi dia waktu nemuin itu banyak loh. Iya. Bukan cuma satu. anjir. Iya. Ghost Rider Touring. Enggak maksudnya dia bukan. Ghost Rider Touring. Dia enggak ngelihat cuman seliweran kayak bareng-bareng gitu ya. Enggak, tapi mendekat. Mendekat Berarti lagi. Sampai dia ketakutan bener-bener teror kalau iku kan. Temennya kok enggak takut ya? Iya. Si Ya takut juga lah pasti. Ya, tapi dia lihat gak sih? Iya, dia melihat ini Oh. melayang-layang gitu, jumlahnya banyak sekitar 5. Dan saat itu dia itu panik katanya dan sembunyi. Ya pastinya ngelihat lah cuy kalau udah panik dan sembunyi gitu. Kalau Banaspati baru tahu istilah hantu. Iki ada di Jawa doang apa? Enggak harus. Aku Entire pernah Indonesia. dengar justru Saya pernah dengar malah di Madura Di itu. Madura. Iya. Oke, lanjut dong. Oke lanjut masih ada. Belum hilang kedeganganku saat itu. Udah ditambah ada sosok hitam besar banget. Sedang ngerokok di balik waktu gede di pojokan dengan santainya dan dia menggeram. Hampir pingsan rasanya dan temenku langsung berdiri. Aku ikut berdiri dan nangis. Kayak kepingin lari tapi gak bisa. Terus ada peserta datang. Masa kita takut? Gengsi dong. Oh iya. Akhirnya kita duduk lagi dan melanjutkan kegiatan. Terus pas kegiatan selesai dan kita mau kembali ke camp, saya ngerasa sosok tinggi besar itu mengikuti kita dan kayak memastikan bahwa kita semua baik-baik aja sampai ke camp. Ternyata baru tahu dari kakek kalau ternyata penunggu waktu gede itu sosok yang baik. Cuma fisiknya aja emang gede banget dan suka ngagetin. Dan setelah itu gak ada kejanggalan lain lagi. Kita pulang dengan selamat. Alhamdulillah. Terima kasih mas sudah mau bacain cerita saya. Entar kapan-kapan tak ceritain lagi. Mohon maaf kalau bahasanya bulet ya. Wassalam. Oh, Enggak, ini sih sangat clear. sangat clear cerita. Terima kasih Iya, Mbak Wi. Terima Jadi, kasih. Kelihatan sekali banget lagi, Mbak Wiwi. kalau biasa nulis sesuatu. Tapi ini ada yang sosok kedua baiknya. Si kayaknya rata-rata sama deh, kayak mostly orang-orang ngeliatnya yang Besar. iya kayak Sama kayak yang di Arjuna. deskripsinya Arjuna yang genderuwo gitu Iya, ya. Yang Aku nutup jalan. Yang di Arjuna itu ini bukan aku ngeliat ya, maksudnya bapak yang videonya ada di iniku yang aku diskusi di situ, dia ngomong di Arjuna via Purwosari itu nggak pernah nyasarin orang. Jadi penunggunya di situ tuh baik-baik gitu loh, nggak sampai yang nyasarin. Nah kalau di Lawu itu emang suka nyasarin. Kalau di Arjuna tuh cuman ngingetin kalau misal kita salah tingkah, salah perilaku atau kayak gimana gitu loh. Malah kalau kita kenal digaitin ya. Enggak dong, moro-moro ono hantu porter. Tapi kalau kayak burung-burungnya di sana ya, yang burung kemarin tuh yang sampai shoot Jala, nah. itu Oh, kan iya, malah iya, ngasih jalan. Iya kalau di Arjuna iya. kalau ada burung jala kalian ke atas, dia tuh kayak nunjukin jalan yang benar gitu loh. Ikutin aja burung jala. Bukan jalan yang bener.
di surga menuju surga. Iya dong, itu Pasti nih. siratal mustaqim, bukan burung dong, itu Nabi Muhammad don. Sing ke Enggak, surga. ini selalu ada ya, kayak pasti ada orang sing tahu kayak ini kakek baru tahu dari kakek kalau Aku itu. yakin gini loh, setiap Iya. tempat-tempat kayak gitu, ya kita kan masih di Indonesia, di tanah Nusantara gitu ya, pasti nggak akan lepas dari hal-hal yang kayak gitu. Nah, bukan kuncen atau bukan apa, tapi pasti ada orang yang punya talenta dan punya pengetahuan Vision itu. lah ya. Iya. Dia punya itu. Makanya ya wajar-wajar aja. Setiap tempat lah, aku yakin kita lo kalau mau bangun rumah aja harus diselamatin, harus diapain. Itu kan ada ahlinya juga gitu. Apalagi tempat-tempat yang sepi, yang gelap kayak gitu, pasti ada ahlinya sendiri. Kalian percaya kalau kan ada katanya kayak antara fakta dan mitos sih. Kalau rumah itu gak ditempatin selama 30 hari itu bakal ada yang Nempatin. Iya, kok itu cuman fakta mitos Nggak aja tahu. sih. Tapi aku kerasanya kalau rumah abis nggak ditempatin tuh feel-nya beda emang. Rumah lo ya, ada rumah nih nggak ditempatin sama yang ditempatin. Rumah yang nggak ditempatin, temboknya, catnya tuh gampang Rapuh, rapuh dan pokoknya rapuh aja nggak kelihatannya. Nggak tahu mungkin Karena Kumus, cuaca ya. atau Kelihatan karena kumus. aura kita kita tuh kan juga punya hangat tubuh. Nah kalau di situ tuh dingin banget, nggak pernah ada panas sama sekali, jadi auranya kayak dingin. Ya ini Anabel lah ya. analisa gembel. Analisa gembel Tapi aja. aku Mungkin. sih ngerasa aneh di cerita iki loh. Apa? Kayak ada sosok hitam besar gede sedang rokok. Iya, padahal kan warkop. Iya, Cuk. Iya. Rokoknya apa ya? Nah, kayak aku iya. Anjir. Anjing. War- Wani gak? Join bah. Rokoknya sampean apa? 2003 apa lagi happening rokok apa sih? Nggak Jarum tahu. super ya paling. 2003 aku 2003 I was third Gak ngerokok. year ya. old. belum Iya. ngerokok. Masih main di got yuk. Belum sekolah juga. Aduh, ini udah ya mama lah bagi kita. Udah, oke. Kita lanjut aja ke cerita kedua. Oke. Lanjut. Kita. Minta di hide ini apa namanya? Oh, iya. Nama Nama nyantumin nama nama Bapak. Nama bapak. Enggak. muslimin ya. Toha. Mulyono. Terus ayo. Ya langsung Suara. Ini ya. Heeh. Samarin aja lah ya namanya. Apa ya kira-kira? Biar Tadi kayak apa? Hotel murah-murah. Iya, Melati. Melati, Mbak Mawar Melati. mainstream. Melati. Ayo, Kamboja gak mungkin. Ayo. Mas Amir mau share sedikit cerita dari aku sama teman-teman. Ya gak sedikit sih. Tapi namaku di hide aja ya. Oke. Jadi, ini ceritanya ada di 2 tempat, Mas. Gak tahu menurut sampean serem opo ora. Hahaha. Jadi, aku itu akhir-akhir ini suka mendaki sama suami dan teman-teman kantornya. Yang pertama, awal kita pengennya cuma capture aja sih di campgroundnya Jendela Langit. Jendela langit di Jendela langit daerah mana? daerah Pasuruan, campground gitu. Bukan gunung. Waktu itu, aku sama teman-teman berangkat sekitar pukul 8 pagi dari Surabaya. Setelah daftar, kita naik lagi sedikit, mungkin sekitar kurang lebih 4 km untuk parkir motor. Setelah parkir ada opsi bisa pakai ojek motor, bisa juga pakai ojek jeep. Tapi mahal, Cuk. Oh, oke. Biasa, Cuk, biasa. Oh, Biasa, Cuk. Nah, terus. Iya. Wong sing mahal jeep sing dibisui aku, Cuk. Iya, Cuk. Sing kena. Akhirnya kita milih jalan kaki aja. Karena emang nawaitunya buat refreshing santai. Pas udah nyampe di atas, kita ada tetangga 3 tenda nih. Dalam hati alhamdulillah punya tetangga. Oh, maksudnya Ya, ada pendaki lain gitu ya. Tetangga tenda. Suka nanyain kapan nikah. Itu tetangga yang beda. Itu tetangga yang beda. Iya. Terus kita diriin tenda.
Habis gitu masak-masak. Habis itu sekitar jam 3-an, mungkin habis asar ya, karena di area campground gak ada kedengaran suara azan dari bawah. Itu teman-teman pada cari kayu bakar buat api unggun nanti malam nih. Soalnya jam 3 aja kabut tebal udah mulai turun, tapi cuaca cerah. Pas anak-anak lagi cari kayu bakar, kan aku di tenda berdua sama adiknya suamiku. Jadi waktu ini kita berangkat berlima. Tiba-tiba hujan udah turun, padahal langit lagi cerah. Ya wajar sih, gunung kan punya cuaca sendiri. Akhirnya teman-teman yang lagi cari kayu bakar pada lari-lari balik tenda sambil bawa kayu seadanya. Pas mau udah dalam tenda, hujannya reda. Mungkin itu sekitar pukul 16.30. Akhirnya mereka keluar lagi buat nyalain api unggun. Pas udah mulai nyala, hujan turun lagi. Anak-anak masuk lagi. Sampai habis maghrib baru reda, anak-anak keluar lagi. Mau nyalain api lagi udah nggak bisa karena kayunya udah basah. Ya udah, akhirnya kita masak-masak mie aja sama bikin teh kopi. Pas belum kelar, hujannya turun lagi dan lebih lebat. Kayak rasanya itu kita gak boleh ada di luar tenda lama-lama gitu. Bolehnya cuma di dalam tenda aja. Ya udah sih, akhirnya kita masuk semua dan cuma nyemilan jajan tok di dalam tenda. Padahal aslinya luwe mas. Hujan saat itu bener-bener hujan yang paling lebat dan lama dari hujan yang sebelumnya. Sama ada badai tipis-tipisnya. Takut banget sih, tapi dibuat tenang sama teman-teman yang lain. Nah, dari hujan sehabis maghrib itu yang rasanya lama banget. Pas udah terang, ada yang keluar tenda 2 orang. Kedengaran dari dalam tenda temanku yang di luar bilang, "Hei cok, dewean awak dewewe." Spontan aku ikut keluar juga. Ternyata bener dong, tetangga kita tapi udah gak ada. Udah pada turun kali ya. Tapi masa iya turunnya pas hujan lebat tadi? Nah, lah gak mau mikir yang ribet-ribet. Kita masuk tenda lagi sambil dengerin musik pelan-pelan. Niat hati biar cepet tidur, tapi malah gak bisa tidur karena ada rasa campur takutnya juga. Di campground seluas itu cuma ada tenda kita doang. Mana tenda kita ada di bibir jurangnya lagi. Maksud hati biar kalau pagi-pagi bisa bikin story selamat pagi dunia tifu-tifu. Oke. Tipu-tipu dunia pinjol kan ya. Dunia pinjol. Luka. Aku laku. Aku yang bikin Aku luka. Aku luka. Iya. Terus. Nah, semalaman itu kita gak ada yang bisa tidur kecuali suamiku karena dia benar-benar kebo banget. Takut, tapi mencoba bodo amat dan tetap miring hadap suamiku. Karena kalau miring hadap ke arah satunya, aku makin takut. Secara aku tidur di pinggir, tapi tetap aja gak bisa tidur. Malah rasanya dari ubun-ubun sampai ke punggung kayak ada yang niupin. Padahal aku tidurnya di pinggir. Kalaupun ada, yang berarti dari luar tenda. Tapi ini aku ngerasanya anget. Dan kalau angin mungkin ya kena badan kita, kan random gitu. Tapi ini bener-bener jalan dari kepala turun ke punggung anjir. Terus temenku yang sama-sama tidur di pinggir sama kayak aku. Dia posisinya udah lumayan mepet ya sama bibir jurang. Itu dia cerita kalau dia denger kayak ada orang jalan nginjek-nginjek daun kering gitu ngelilingin tenda kita. Tapi itu dia ceritanya pas udah di rumah. Tapi saat itu bener-bener gak bisa mikir logis dengan alasan sama yang aku pikirkan juga tadi pas dengar ada suara orang jalan nginjek daun kering. Seketika itu juga kita langsung budal nang alam bawah sadar alias turu mas. Oke. Aku nggak pernah sih. Jangan lupa budal ke alam bawah sadar. Aduh. Kan hipnotis. Oh ya aku ya. Iya kan giting kan. Abis ganja. Ayo lanjut. Dan rasanya cuma tidur sebentar banget, tapi udah subuh aja. Tapi view-nya keren banget. Oh iya, ternyata di sebelah tenda kita persis tepat
naiknya di belakang punggungku pas yang aku ngerasa kayak di tiup itu ternyata ada sebuah kuburan gitu. Nah, aku sudah menebak itu. Anjir, ya. Entah kuburan beneran atau hanya petilasan, dan kita taunya pas bongkar tenda mau pulang. Ya udah sih Mas Amir gitu aja, makasih, maaf ya kalau gak serem. Kenapa aku tahu Jendela Langit ada di Pasuruan? Soalnya masku pernah ke sana. Ada mas sepupu dan dia juga cerita, tapi nggak horor, cuman pas aku tahu merenang kono lu. Ya enggak, cuman lungguh ini, duh, gak sadar ternyata ono kuburan. Nah, di daerah Kemgronya nggak tahu itu kuburan apa Satu. apa dua atau berapa gitu. Iya ternyata waktu lagi buka setelah pulangnya baru tahu. Berarti dia tidur di iku. Sebelahnya kuburan. Di sebelahnya kuburan. Sebelai banget ya. Sambil disebul bisa. Hijau. Ditiup. Tapi aku sing kayak konotasinya negatif ya, yang Apa? disebul rasanya anget. Aduh bangsa. Karena ini sih gue ceritain. Bukan adik suamimu kan? enggak dong. Maksudnya ya siapa tahu lagi main balon tinggi. Ada yang ulang tahun di gunungnya. Aduh. Langsung ke cerita selanjutnya. Ini masih dari Mbak Melati nih. Satu lagi cerita Mas Amir. Pas di Putuk Gragal kita berangkat 7 orang. Awalnya nggak ada apa-apa sih, have fun aja kita. Mulai perjalanan dari Surabaya nyampe di base camp. Sampai setelah pos 2, kita istirahat dulu anak-anak sebat sambil makan bekal nasi bungkus dari bawah. By the way, kita kalau lagi naik start malam karena pekerja semua dan pulangnya jam 9 malam. Jadi pulang kerja itu kita langsung budal. Anjir. Aku seneng banget ketika Arek ngomong budal, iku spellingnya pas. Iya. Apa ejaan katai BOD-A-nya 2 AAL. Balik lagi. Pas kita baru aja duduk di pos 2, kayak denger suara kelintingan atau lonceng yang emang biasa dipakai para pendaki yang dicantolkan di tasnya itu kan. Ya, suaranya itu deket banget, kayak mereka tuh jalan di belakang kita pas gitu. Padahal tadi pas kita jalan, itu gak ada orang atau rombongan di belakang kita. Ini Mbak ini dari tadi overuse kata itu. Ini coba aku hapus dikit-dikit ya itu-itunya ya. Kita lihat jam sekitar 00.30, jam setengah 1 malam. Dan dari 7 orang itu cuman 2 orang yang denger, aku sama adik iparku. Kita sama-sama lihat-lihatan gitu kan. Tapi dalam hatiku gak boleh aku mikir yang enggak. Dilihat aja dulu. Pasti abis ini ada yang lewat kok gitu. Ya udah, akhirnya kita lanjut makan. Sesekali suara itu masih muncul. Lama-kelamaan suara makin jauh dan makin lama juga udah lupa karena keasikan ngobrol sama teman-teman. Bahkan kita sampai ada yang tidur sekitar 15 menit saking gak kuat capeknya, habis pulang kerja langsung ngetrek saat itu juga. Aku pas tidur, aku gak bisa tidur, aku cuman main-main HP aja. Ya meskipun sinyal naik turun daripada gabut. Terus aku inget lagi sama suara lonceng tadi. Suaranya kok udah hilang? Ya terus juga kita berhenti lama di sini juga nggak ada pendaki yang lewat di depan kita. Asli, bulu kuduk langsung nggak bisa diajak santuy. Goks, bulu kuduk diajak santuy. Oke. Beda dengan adik iparku, dia juga nggak bisa tidur kayak aku. Kalau dia lihatnya ada pendaki yang lewat depan kita dan arahnya naik. Dia solo sendirian, anak cowok, tapi dia lihatnya ke arah bawah. Terus padahal jelas banget sih ada rombongan kita pada geletakan di pinggir jalan dan headlamp masih pada dinyalain. Harusnya biasanya kan nyapa gitu kan para pendaki kalau lewat. Itu enggak, dia diem aja. Jalannya kayak agak cepet gitu. Terus pandangan dia cuman ke bawah aja. Tapi adik iparku bilang pas orang itu lewat gak ada suara lonceng. Padahal seharusnya kalau bawa lonceng kan kalau dibuat jalan pasti bunyi. Entah loncengnya itu dari itu orang apa bukan. Adik iparku langsung pucet banget. BTW dia ceritanya pas udah di rumah ya.
Pas tak tanya lagi, kenapa dek, capek ta? Dia cuman bilang enggak mbak, sambil geleng-geleng tok. Terus anak-anak bangun, kita lanjut jalan lagi. Pas di tempat campground pertama yang ada mata airnya, ini pos 4 berarti. Lupa aku pos berapa. Pos 4 mbak. Di situ gila, bau menyan yang kuat banget. Padahal di situ luas banget kan ya. Berasa kayak di tempat sempit, tapi dikasih menyan satu ruangan full. Sampai aku pusing banget. Kali ini yang ngerasain juga aku doang. Yang lainnya juga bau menyan sih, tapi katanya cuman samar-samar. Wajar lah. Di hutan pasti ada yang naruh. Ya udah, kita berhenti bentar ambil air buat ngecamp di atas karena kita emang nggak ada niat buat ngecamp di situ. Wait. Perasaan kita sing ke Putuk Gragal gak ada itu deh. Apa? Nggak ada. Menyan dan lain-lain yo. Oh fuck. Di pos 4 ya. Nggak ada. Gak ada yo. Gak ada situs Bau-bau, juga apa. Iya, biasanya menyan itu kalau ada situs petilasan. Cuk, aneh sih. Terus kayak ruangan sempit itu loh, kayak di satu ruangan lebar banget ya. Lebar banget itu. Terus anginnya ya meskipun nggak gede-gede banget tapi ada anginnya. Terus. Habis ambil air, kita lanjut jalan lagi. Beban udah mulai nambah, makin dingin juga. Pas kita nyampe di jalan yang nggak terlalu lebar, mungkin cuman bisa buat papasan aja. Terus view kota Mojokerto di atas kelihatan dari situ. Aku nggak tahu deh, itu setelah campground tadi apa sebelumnya aku lupa. Bantu koreksi ya mas. Oh tahu aku, yang kita ke atas dikit loh, abis pos 4 kan udah kelihatan itu view di bawah. Nah di situ anak-anak berhenti, seneng banget ngelihat view kota Mojokerto dari atas, cakep banget. Pada bilang alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, haleluya. Oh, enggak ada yang Kristen, enggak ada yang Kristen. Puji Tuhan. Oh, cuman semua kan alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Cuman adik iparku doang yang bilang astagfirullah. Kok bisa aneh. Ternyata dia lihat Mbak Kunti di ujung jalan tempat kita berhenti pas belokan. Aduh. Kan jalur pendakian ke kiri. Kenapa? Bau Scarlett. Waduh. Harus pakai Scarlett. Deh, ini. Don Mbak Kunti loh ini. Enggak, tapi iku Kayak dengan jelas cuy ya. Wih, alhamdulillah, masya Allah, tiba-tiba kon, astagfirullah. Iya, kita ya kalau karena sih dia spontan ya Pak. Iya. Langsung otomatis kita semua ngelihat cuy. Iya. Kenapa? Kayak Edo pas ngevideo. Allah. Iya. Gitu-gitu. Allah. Iya, otomatis kita dia ditanyain gak? Ternyata dia lihat Mbak Kunti di ujung jalan tempat kita berhenti pas belokan. Dan jalur pendakian ke kiri. Sebelah kanan itu udah ada jurang, makanya kelihatan view kota Mojokerto yang tadi aku bilang. Kata adikku, dia duduk di pinggir jurang itu pakai baju putih panjang banget, tapi bajunya udah kayak kotor kena tanah-tanah coklat. Kakinya bergelantung ke arah jurang, kepalanya cuman miring aja nengok ke arah kita terus. Fuck, deskripsinya jelas lagi ya. Berhenti sampai kepala. Sampai adik iparku tadi cuman bungkuk ya, biar nggak berat bawa tasnya. Saking gemeteri kaki, dia sampai langsung ngelesot ke bawah, langsung lemes Oh, iya sih. Dia orang jelas loh. Mungkin ya ini si adiknya ngeliatnya tuh langsung dan diliatin dari bawah sampai atas gini. Ya. Apalagi tatapannya langsung ke dia gitu langsung. Gak demam untung. Biasanya kan gitu kalau langsung iya ya kayak getar-getar. Nih, mukanya udah pucat banget. Lagi-lagi cuman aku yang menyadarin ini. Aku tanyain, adik nggak apa-apa ta? Dia nggak bisa jawab, cuman geleng-geleng aja. Aku sih ngerasanya kayak emang diliatin di situ, tapi nggak tahu yang liatin siapa.
Tapi emang adik iparku dikasih anugerah bisa tahu kayak gitu-gituan. Setelah istirahat 10 menitan, kita lanjut lagi dan si Mbak Kunti tetap liatin kita terus. Pas kita lewat belakang badannya, kan badannya hadap ke jurang, cuman kepalanya aja yang noleh Aduh, ke kita. Sumpah. Cok. Sumpah. Kita Berarti nggak bayangin durasinya dia lama, ngelek. Iya. Iya, kita ngeliat Durasinya lama banget, langsung. Cuk. Jadi Iya. dia udah kayak gini, udah ngeliat Nggak hilang-hilang, Aku sih ya. mending modun nih. Iya. Nggak hilang yuk. Bahkan Tetap berarti ya. mereka pada mau lewat yuk di Don, bayangin anjing Cuk. badannya ke jurang, Kepalanya kepalanya gitu. ngeliat. Sumpah goblok. Anjing. Aduh serem iki. Pas kita lewat di belakang badannya, adikku lihat katanya mukanya itu cuman separuh aja yang dibuat lihat ke kita, cuman kelihatan separuh gini. Yang sebelahnya itu nggak ada muka. Kalau pas dilihat sepintas, bentuknya kayak kabel-kabel kecil banyak dan merah. Semuanya kena darah, entah itu apa nggak tahu. Ya udah. Akhirnya adikku udah bisa lebih tenang. Kita jalan lagi. Nah, nggak lama setelah dari situ kita lewat jalan yang sama, tapi kanan kiri itu pohon tinggi-tinggi banget. Menurutku sih pohonnya nggak terlalu gede, tapi ya cuman pohon yang lurus-lurus dan tinggi-tinggi itu, ya kayak pinus. Aku nggak tahu deh namanya apa di situ, nama pohonnya. Nah, pas lewat situ lagi-lagi adikku lihat pohon-pohon yang ada di kanan kiri kita. Katanya Kia ini apa sih? Dia paling ya? Kayaknya. Oh, katanya kayak diselimutin gitu sama kain yang warnanya kayak karung goni. Tapi bahannya bukan bahan karung. Nah, adikku batin. Loh, lapo wit-witan nang kene kok foto diselimuti kabeh. Dia kepo senter-senter pohon itu sampai ke atas. Pas lampu senternya ngarah ke ujung pohon, yang di atasnya ternyata bukan daun dari pohon itu, tapi kepala pocong yang jelek banget, mukanya rusak. Aduh fuck, sumpah. Cuk. Wait. Terus dia senter lagi pohon itu lagi, pohon yang lain ternyata sama. Aduh. Dan itu tinggi banget kata adikku. Jadi kayak kita jalan itu diliatin mereka dari atas. Karena arah mereka ke bawah lihat kita. Semua lagi jalan. Sumpah adikku lemes banget saat itu. Dia nggak bilang apa-apa sih, cowok. Aduh, sampai. Sumpah adikku lemes banget saat itu. Dia nggak bilang apa-apa pas udah keluar dari jalur itu. Baru dia minta break. Tapi dia masih penasaran. Mungkin dia salah lihat. Dia mau buktiin lagi pas nanti kita turun. Beneran pohon-pohonnya diselimutin atau enggak. Ternyata pas turun nggak ada pohon satupun yang diselimutin. Ya udah pohon biasa aja. Setelah itu udah deh, kita lanjut nyampe di campground terakhir kita camp. Pagi-pagi summit nggak ada apa-apa sih, lancar-lancar aja. Sampai kita turun. Nah pas turun itu aku lupa deh pos berapa. Ada shelternya juga kok. Kita bertemu 7 anak trailer Maksudnya maksud apa sih trailer? trail mungkin. Trail ya, oh iya ya, trail. Ada 3 orang sambil bawa motor trailnya. Dia kayak baru nyampe gitu, baru mau copot helm kok, tapi kita nggak kedengeran suara motornya. Biasanya kan kenceng gitu kan suaranya. Terus nanya ke kita, di atas itu puncak apa ya mas itu? Dijawab sama temanku, Putuk Geragal mas. Gak sempet ngobrol, kita lanjut jalan, turun. Tapi 3 orang itu ngeliatin kita mulu. Tapi setelah itu kita gak denger suara motornya sih. Kalau mereka cabut, padahal kita jalannya pelan banget. Mode rahasia, mode lansia. Dan di jalan yang kita lewati gak ada bekas ban motor trail. Kita lihat kanan kiri juga jurang yang lumayan curam. Tapi kita gak kepikiran aneh-aneh sih. Cuman ada satu temanku yang kepo banget pas udah nyampe bawah, yang di ladangnya warga. Dia tanya ke warga sekitar yang lagi berkebun, Pak,
Di sini emang boleh naikin motor trail ya. Bapaknya bilang nggak iso le, nggak ono dalane. Oleh sampai pos siji tok kendaraan. Sedangkan yang kita ketemu itu 3 orang tadi jelas di atas. Wow. Pos yang ada shelternya berarti setelah tanjakan Oppo itu. Habisnya pos 2, sekitar pos 3. Anjing, tapi yang kedua sih Ki, lebih serem. Ngeliat yuk salah juga si Indigo yuk. Si Ade katanya Indigo. dianugerahin itu bisa lihat-lihat. Indigo ya. Iya. Tapi para petugas gak serem banget sih kelihatan. Iya sih, menurut kita enggak yuk. Ceria banget Ceria gitu. banget. itu. Aku bahkan boker berdua sama Latif itu. Iya, padahal di gunung lain kamu jarang boker. Iya cuk, sumpah aneh gitu sih. Dari bau menyan pertama itu perasaan nggak ada deh, petilasan dan lain-lain. Even di air terjun aja apa, nggak ada, cuman batu gede yang Iya, nggak ada menyan. berenang malah kan di sana. Iya. Air terjun. Tapi tadi sumpah bayangin ya, aku nggak ngeliat pohon pas di center ke atas, anjir ternyata pocong besar loh cuk. Jelek lagi cuk, ini kayak apa yuk? Hitam pasti. Iya, kon berharap apa pocongin Jeffrey Nicole? Enggak don, berharap apa madu enggak jelas cuk. Udah deskripsi namanya barusan jelek. Iya, paling serem si Kunti itu cuk. Dia aduh Soalnya bangsat ngeliatin terus kayak gini. iya. Iya, Aduh bang. masalah durasinya lama cuy. Biasanya kan lihat sekejap aja udah gitu. Aku yang lihat aja dari jauh cuman set gitu, lihat lagi udah hilang, udah gak tetap lama sampai Gak berani lama iya. juga liatnya. Iya itu juga cuy. Dan aku kira tadi yang apa ya, yang nyadar itu semua orang, ternyata Cuma sih. iya mbaknya doang itu. Ya aku juga bersyukurlah tidak punya penglihatan sih, seperti itu. nggak Mungkin ada Indigo. mungkin dia dianugerahi tapi aku enggak. Enggak, kita bersyukur. Aduh, deg-degan Gila, coy, ngapain sih? enggak enjoy. Gak enjoy lah gitu. Mau lihat kanan, aduh bangsat, tuyul lah apa gitu kan. Mending kita dianugerahi IndiHome aja. Ya udah, gitu aja ya. Gitu aja sih. Iku, Gitu aja. tapi kita yuk, maksudnya selain kita iki disclaimer pisan. Kalau ada mitos-mitos di kampung kalian itu bisa diceritain, cerita di rumah sakit kok, mitos rumah sakit di Solo kayak misalnya Iya, gitu, iya. urban legend itu boleh banyak juga. boleh lah kirim ke kita atau Langsung DM, DM di di Instagram Instagramnya Budal. Budal ya, @budal hanya 2. Ya itu juga kita bakal ceritain. Buat Mbak Melati, makasih Makasih banget udah sih, Bro. cerita ke kita. Dan itu juga siapa? Ibu Wiwi Benges. Iya, itu juga Ibu Wiwi makasih. Tapi ini benar-benar serem banget punya Iya, Ibu Melati. iya, Mbak Melati. terseram lah Mbak Melati. Ya udahlah, segitu aja ya. Gitu aja. Ya udah itu aja sih. Udah, saya Amir Ahmed. Saya Haikal Asror. Dan Syahid. Jangan lupa Udah.